Pol PP itu adalah lembaga yang membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada ketentraman dan ketertiban, memberikan perlindungan dan penyelamatan serta pemadam kebakaran. Jangan ragu-ragu memberikan informasi kepada Pol PP dan insya Allah Pol PP hadir untuk lebih responsif dan bertindak secara humanis untuk mewujudkan masyarakat Toli-Toli yang kondusif sehingga menjadi pemerintahan yang aman. Tes 1 2 3 cek dicoba. Baik, tes 1 2 3 cek dicoba. Hai semuanya, jumpa lagi di awal pekan kali ini masih bersama saya Ayu Fauzia. Tidak sendirian tentunya untuk di Potes Toli-Toli. Ada bersama dengan Kasat PLPP Toli-Toli Bapak Samsu SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes 1 2 3 cek dicoba. Wih, mantap. Ini baru bilang boleh aplaus dulu dong untuk kita berdua nih Pak. Dan masyarakat Toli-Toli yang saat ini juga pastinya sedang menyaksikan Potes Toli-Toli. Nah, kita kali ini berbicara tentang berbagai macam program utama dari Satuan Polisi Pamung Praja khusus di Toli-Toli sendiri nih Pak ya. Banyak sekali perbincangan terkait dengan program-program yang coba tengah dijalankan dengan pengawalan Perda khususnya di Kabupaten Toli-Toli Pak. Berbicara tentang hal ini, apa sih sebenarnya yang menjadi utama awal pembahasan kita Pak terkait dengan program PLPP saat ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ya, pada sore hari ini saya kira kesempatan terhormat untuk saya Satpol PP terlalu memperkenalkan diri dulu lah. Ya, pasti dong. Saya Samsu SAG MSI ya. Hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan kepada masyarakat di Kabupaten Toli-Toli secara khusus dan seluruh warga masyarakat di manapun berada ya. Satpol PP itu apa? Ya, Satuan Polisi Pamung Praja ini adalah satu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nah, program utamanya apa di kami Satpol PP dalam rangka mengawal peraturan daerah ini? Pertama, kami menyediakan satu layanan yang sifatnya modern lah menurut saya. Karena kita berbasis digital dengan menggunakan aplikasi tanggap cepat, yaitu disingkat Tancep. Tancep begitu. Ya, Tancep. Ya, biasa orang kalau kecepat-cepat ya pakai Tancep aja lah. Oh, pakai Tancep begitu Pak. Nah, Tancep ini menerima dua layanan. Pertama, ada layanan pengaduan tentang gangguan terantibung. Itu berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Toli-Toli khususnya pada pelanggar Perda dan Perkada. Kemudian ada layanan namanya bantuan penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Itu juga Mbak Ayu disiapkan di sana. Nah, kami menggunakan durasi waktu yang sangat singkat lah untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Kita perhitungkan 30 sampai 1 jam ketika menerima laporan untuk bisa kita akses itu dan bisa kita memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan memilah dan memilih seberapa urgennya dan seberapa pentingnya untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat itu penting sekali dalam rangka melakukan kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Utamanya dalam pelayanan masyarakat saat ini Pak ya. Iya. Dari Tancep sendiri ini Pak sudah berjalan sejak berapa tahun kira-kira Pak untuk programnya sendiri? Ya, untuk program tanggap cepat ini kita sudah mulai launching pada 2021 kemarin. Untuk pemantapannya kita masuk pada 2022 sudah berbasis digital dengan menggunakan Play Store. Nah, jadi masyarakat sudah bisa mengakses di Play Store, langsung saja ketik Tancap Toli-Toli langsung keluar. Begitu keluar nanti sudah ada pilihan pengaduan di situ. Insya Allah anggota kami yang berjumlah kurang lebih 200 itu akan siap untuk menerima dan merespon laporan dari masyarakat berkaitan dengan adanya gangguan dan ketentraman di masyarakat. Berarti memang khusus daerah kita Toli-Toli sendiri ini tidak ketinggalan Pak dari era digitalisasinya Pak ya. Karena ini sudah menyambungkan dengan aplikasi yang modern saat ini. Terutamanya dalam Tancep di Play Store sudah ada begitu? Iya, tentu ini adalah sebuah sikap responsif pemerintah terhadap perkembangan zaman. Era industrialisasi 4.0 atau Society 5.0 ini juga menjadi basis kita untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap layanan masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan di Satuan Polisi Pamung Praja. Lalu kemudian bagaimana nanti bekerja Tancap ini? Jadi kita memilah dan memilih dua bahagian pekerjaan. Sifatnya emergensi untuk melakukan tindakan penertiban, cepat menurunkan penertiban. Jika berkaitan dengan penegakan Perda Pro Justisi, maka kita akan membedah laporan itu sejauh mana laporan ini akan bisa ditindaklanjuti untuk pada proses pro justisi. Dan apakah memang respon ini sudah banyak dari masyarakat khusus Toli-Toli Pak terkait dengan Tancap ini? Ya, dalam laporan terakhir kita sudah mendapatkan laporan kurang lebih 30 orang dalam
bulan Agustus September itu Agustus, sudah ya. Semua rata-rata laporan setelah diterima itu durasi waktunya paling lama 2 jam, kita sudah ada yang 2 jam karena kondisi laporan itu juga kita lihat. Oke, Ya. berarti memang saat ini era digitalisasi tidak boleh kita abaikan begitu Pak ya, karena memang kalau kita membutuhkan informasi terkait dengan pelayanan tanggap cepat dari Satpol PP sendiri sudah ada diistilahkan aplikasi Tancap begitu Pak ya. Iya. Nah, iya. berkaitan dengan hal ini Pak, selain dari Tancap, ada tidak pengawalan terkait dengan peraturan daerah khusus di Kabupaten Toli-Toli dari Satpol PP untuk dalam setiap penegakan hukum atau mungkin pengawalan untuk pelayanan kepada masyarakat Pak? Ya, dengan aplikasi Tancap ini ada korelasinya antara penegakan peraturan daerah yang kami gagas pada waktu ke depan atau dalam waktu terdekat ini setelah hasil rapat koordinasi kami dengan dinas teknis. Oke. Itu kita sudah gagas akan melakukan tindakan pro justisi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini juga menjadi informasi kepada kalangan pemuda yang masih usia 17 yang masih ele-elean untuk ngurus KTP-nya. Oke. Ayo dong pergi ke Capil ngurus itu KTP. Nanti datang Pol PP-nya grebek, tidak dapat KTP, maka Pol PP bisa membawa ke kantor untuk diperiksa. Nah, kita sayangkan kalau misalnya hanya kelalaian mengurus Capilnya tidak dibayar, Pol PP-nya juga tidak dibayar untuk lapor, kan untuk bisa kita bantu. Tapi kalau tidak diurus dokumen kependudukan bisa mendapat pidana. Ini yang sering menjadi masalah Pak ya? Iya, ini yang menjadi masalah. Ada beberapa masalah di tengah-tengah masyarakat. Ada penduduk kita yang orang Toli-Toli memang lahir di sini, dia sudah punya tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir diketahui, tetapi mereka tidak urus KTP-nya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang sudah punya KTP, begitu menikah, mereka tidak urus lagi perubahan statusnya. Perubahan status Iya. ini berpengaruh sebenarnya Iya, Pak ya? berpengaruh karena itu adalah salah satu peristiwa kependudukan dan Oke. peristiwa penting, ya, pencatatan pendudukan dan peristiwa penting. Perubahan status KTP itu penting untuk dilakukan perubahan karena itu menyangkut peristiwa penting. Nah, tidak mentaati itu dianggap melanggar peraturan daerah nomor 5. Oke. Itu bisa kita sanksi dengan sanksi administratif. Nah, sanksi administratifnya tidak main-main. Itu dapat diberikan seantara 1 juta sampai 25.000 terendahnya. 25.000 terendah Ya, ini Pak itu ya? sanksi administratif hanya diputuskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa nyata dan melanggar peraturan daerah. Nah, ini yang selalu menjadi kekhawatiran masyarakat. Meskipun mungkin ini dianggap sepele begitu Pak ya, tapi ternyata ini bisa melanggar perda yang ada. Nah, jadi perlu disampaikan kepada masyarakat Toli-Toli bahwa memang perlu dan pentingnya bahwa kepengurusan kependudukan ini dilengkapi begitu Pak ya. Iya. Jangan sampai ini bisa melanggar peraturan daerah seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Iya, ini juga Mbak Ayu yang perlu menjadi perhatian kita di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat yang datang mencari kerja misalnya dalam kota. Nah. Mereka berasal dari luar kota, katakanlah Kabupaten Buol, tetangga kita, Oke. atau anak lahirnya dari Toli-Toli lah begitu ya. Oke. Tapi datang ke sini mencari kerja atau kuliah, tidak melaporkan diri. Nah, itu menjadi problem di tengah-tengah masyarakat karena berdasarkan peraturan daerah, semua warga masyarakat yang tinggal sementara atau tamu 14 hari itu harus wajib melapor pada pemerintah terendah, misalnya kelurahan atau desa. Mereka lapor. Kalau dia lebih 90 hari atau 3 bulan, itu wajib mendapatkan izin tinggal sementara. Nah, itu juga harus melapor kepada dinas teknis yang menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil. Pentingnya wajib lapor ini Pak ya? Iya. Sebenarnya ini akan berdampak ke apa Pak kalau misalnya masyarakat tidak akan melaporkan dirinya? Ya, tentu banyak dampak yang ditimbulkan kalau misalnya masyarakat itu tidak mengabaikan tentang pentingnya untuk melaporkan diri. Pertama, masyarakat di sekitar tidak mengenal orang itu siapa. Oke. Ya, yang kedua, pemerintah tidak bisa mengidentifikasi apa kegiatan orang itu berada di tempat itu. Oke. Lalu kemudian potensi-potensi mencurigakan dapat patut diduga bahwa ada hal-hal yang terselubung kemungkinan apakah dilakukan oleh orang itu atau tidak. Menjadi asumsi yang dibangun oleh masyarakat disebabkan karena tidak melaporkan diri. Tidak ada laporan begitu Pak ya? Artinya muncul namanya mencurigai. Iya. Tapi orang bilang kan boleh saja curiga tapi tidak menuduh. Tidak menuduh. Tapi kalau sudah ada kecurigaan ini lain lagi ceritanya Pak ya? Mesti dibuktikan kecurigaan itu. Nanti kalau dibuktikan, Pol PP buktikan bahwa ternyata betul dia hanya sekedar ini saja, ya itu kita bisa berikan sanksi administratif.
Yang lebih parah lagi kalau misalnya kita sanksi dengan pidananya. Oke. Pidana itu kita pidananya kurungan 3 bulan dengan 3 denda bulan. 2.500.000. Berarti ini memang tidak main-main Pak ya untuk Iya. sistem wajib lapor seperti ini. Iya. Kadang pun kan masyarakat ini hanya sekedar berkunjung ke rumah keluarga, Iya. sekedar hanya ingin tinggal di waktu sementara, tapi ternyata memang wajib lapor ini utama juga Pak ya. Iya, jadi sekalipun hanya datang di rumah keluarga sebagai tamu ya kalau misalnya seminggu bolehlah. Seminggu. Ya, kalau sudah misalnya lebih dari 2 minggu atau 1 bulan wajiblah lapor bahwa ada keluarga yang datang. Kalau misalnya tamunya itu tidak bisa melapor, ya pemilik rumahnya atau yang ditempati berkunjung itu yang melaporkan diri bahwa ada tamu saya di rumah ini, namanya si ini loh KTP-nya, sehingga pemerintah setempat mengetahui orang itu datang. Ya. Seperti itu Pak Seperti, ya. ya. Nah kira-kira Pak terkait dengan pengawalan dengan hal ini Pak, kalau mungkin entah itu wajib lapor atau pemeriksaan KTP, kependudukan dan lain sebagainya dari PLPP sendiri untuk menjalankan program itu terhitung seminggu berapa kali mungkin Pak untuk pemeriksaan atau ada program tertentunya? Ya, untuk pemeriksaan kita sebenarnya tidak menentukan waktu, tergantung dari kepentingan masyarakat yang ada di bawah. Dan kemudian tingkat gangguan yang biasa muncul di tengah-tengah masyarakat, maka pasti Pol PP melakukan. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya kita sudah segmen begitu atau kita sudah master plan-nya. Misalnya kita sekarang sudah berkoordinasi dengan pengadilan negeri bahwa kita diberi waktu untuk sidangnya itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat mungkin Rabu, Kamis itu waktu operasi yang bisa kita lakukan. Iya. Apa itu cuma sekedar di dalam kota saja Pak Toli-Toli atau sampai ke pelosok-pelosok mungkin Pak menjalankannya? Secara tugas ini harus berlaku secara universal. Tetapi karena keterbatasan personil dan fasilitas kita untuk saat ini masih di dalam kota dulu Mbak Ayu. Dalam kota seperti itu ya. Begitu banyak tentunya program-program yang coba dijalankan oleh Satuan Polisi Pamung Praja khusus di Kabupaten Toli-Toli, dan pastikan informasi ini menarik untuk juga bisa membangkitkan semangat kita sebagai masyarakat harus peduli akan setiap peraturan daerah yang sudah diterapkan begitu Pak ya. Nah, berbicara tentang pengawalan program dari Satuan Polisi Pamung Praja sendiri Pak. Saat ini apa yang tengah diupayakan selain dari Tancap itu Pak? Ya, selain daripada Tancap itu dan penegakan peraturan daerah, masih ada program lain yang kita kembangkan. Ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada dan event nasional lah, Pilpres 2024. Maka ada satu bidang yang menangani kita di sana namanya perlindungan masyarakat. Ini juga penting. Kenapa saya katakan penting? Karena Limas ini lahir sejak dahulu kala, bahkan menjadi pejuang terdepan untuk bahu-membahu dengan TNI untuk membela negara ini. Nah, Limas ini menjadi personil terdepan dalam rangka mengawal pemilu kada atau pilpres ataupun pilih legislatif. Nah, kita sementara menyiapkan untuk membina SDM yang ada di desa dan kelurahan berkaitan dengan kesiapan pemilu kada nanti. Kita sudah ada beberapa tempat yang kita lakukan pembinaan, misalnya di Kecamatan Galang, ya kita sudah rekrut. Nah, mereka apa istilahnya bahu-membahu lah antara lembaga lainnya untuk bisa mengawal ketentraman ketertiban di desa dan kelurahan. Berarti memang begitu banyak program yang saat ini tengah diupayakan begitu Pak ya? Apalagi untuk kesiapan ke depan event-event nasional seperti saat ini. Iya. Tentu Pol PP harus siap selalu untuk menunjang tugas-tugas dari Pak Bupati dalam rangka mengawal pemerintahan yang amanah ya. Kemudian yang responsif. Nah, Pol PP menciptakan Tancap itu bagian daripada mewujudkan visi Pak Bupati responsif. Pelayanan responsif ini harus ditandai dengan kecepatan-kecepatan menggunakan digitalisasi. Nah, sampai nanti pada tingkat desa dengan pemanfaatan Limas itu akan bisa kolaborasi untuk menegakkan peraturan daerah yang ada di desa dan kelurahan. Sampai itu di titik desa ini Pak ya? Sampai di titik desa. Kita harapkan Limas nanti yang direkrut itu betul-betul Limas yang memiliki kompetensi. Bukan hanya Limas yang dilahirkan karena ada pemilu kada lalu kemudian ditunjuk lagi, tidak. Harus kita memilih betul-betul Limas yang memiliki kompetensi untuk menjaga wibawa pemerintah desa. Gitu dan ini memang sudah ada mekanisme sendiri Pak ya kalau mungkin untuk pemilihannya. Iya, karena itu diatur dengan Permendagri 26 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, rekan-rekan kepala desa juga harus bisa memahami ini dan mempelajari sehingga
Limas itu menjadi pilar utama dalam hal menegakkan peraturan desa dan peraturan daerah. Oke, baiknya utama tentang pelayanan kepada masyarakat ini Satuan Polisi Pamung Praja tentunya terus memberikan yang terbaik. Apalagi dalam utama program Tancep, tanggap cepat begitu Pak ya. Iya, Tancep. Pak, ini saya penasaran nih, kalau mungkin turun di lapangan bersama dengan anggota-anggota Satuan Polisi Pamung Praja khusus di Kabupaten Toli-Toli, ada tidak Pak kendala tersendiri yang dirasakan? Apalagi saat bertemu langsung dengan masyarakat nih Pak ya. Tidak jarang kita menemukan beberapa kabar, informasi dan berita di luar, sering masyarakat dengan Satpol PP sendiri ini ada adu argumen dan lain sebagainya. Sering tidak Pak khusus di Kabupaten Toli-Toli? Ya. Nah, itulah yang pengalaman-pengalaman yang kita hadapi di lapangan. Ini sama dengan buah si malakama ya. Nah, jadi Pol PP ini sama dengan buah si malakama dimakan. Ibu mati ayam gitu ya. Jadi kita turun di lapangan, apalagi pada 2 tahun belakangan ini memang sangat memprihatinkan. Kenapa sangat memprihatinkan? Karena kondisi masyarakat kita mengalami satu wabah penyakit namanya pandemi COVID-19. Lalu pertumbuhan ekonomi menjadi tergusur dia, menjadi tidak stabil, lalu kebutuhan masyarakat meningkat. Nah, penegakan aturan diikuti itu akan menimbulkan efek. Bahkan masyarakat tidak sedikit menyampaikan untuk mencari yang haram saja setengah mati. Tapi sebenarnya pembicaraan ini atau statement ini keliru. Kita tetap taat pada ketentuan aturan yang diatur, tetap juga mencari nafkah yang halal. Jadi jangan sampai karena ada kesulitan lalu kemudian yang haram pun dibolehkan. Itu tidak mungkin ya. Jadi banyak protes-protes kok Pol PP menggusur-gusur pedagang kaki lima, iya kan? Banyak tantangan seperti itu. Tapi kita memiliki satu prinsip di moto di Pol PP itu sendiri. Jadi kita melakukan namanya responsif. Ya, jadi kita menerima laporan secara responsif dan bertindak humanis. Tetap humanis dan kita wujudkan kondisi masyarakat yang lebih kondusif. Jangan sampai ada pertikaian di bawah begitu Pak ya, antara anggota dan masyarakat. Makanya pendekatan persuasif sangat kita butuhkan. Masyarakat juga kita minta untuk bicara tentang apa yang diinginkan, lalu kemudian kita komunikasikan dengan dinas teknis dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Saya yakin dan percaya kok masyarakat mau sih diatur. Ya, tetapi ada juga 1-2 masyarakat yang tidak peduli dengan apa yang menjadi pengaturan. Oleh karena itu ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Kita butuhkan itu. Oke, baik sekali. Tentunya perbincangan kita saat ini begitu menarik Pak ya, apalagi terkait dengan program-program yang coba dijalankan saat ini dari Satuan Polisi Pamung Praja khusus di Kabupaten Toli-Toli. Nah Pak, selain dari Tancep, program Tancep dan lain sebagainya, apa sih program edukasi dari Satuan Polisi Pamung Praja kepada masyarakat Pak? Pastinya selain dari pengawalan Perda, ada juga yang bernilai edukasi nih Pak untuk program kepada masyarakat. Seperti apa Pak? Ya, kami di Satuan Polisi Pamung Praja ini memang Satuan Polisi Pamung Praja ini lain daripada yang lain. Karena kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tergabung pada 3 lembaga menurut saya besar. Pertama Pol PP, yang kedua Limas, yang ketiga Damkar. Nah, tadi edukasi apa? Selain misalnya kita mengedukasi masyarakat tentang peraturan daerah, oke, sudah selesai. Yang paling penting sekarang kita edukasi masyarakat tentang penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Jangan kita abai dengan keadaan ini, karena kelalaian kita menggunakan api itu bisa berpotensi menimbulkan bahaya. Bahaya begitu Pak? Bahaya yang disebabkan oleh kebakaran itu bisa berdampak pada terjadinya kondisi darurat di wilayah kita. Berarti dari Satpol PP sendiri juga menangani terkait dengan hal mengantisipasi kebakaran terjadi begitu Pak ya? Ya, karena di sana ada satu bidang namanya bidang pemadam kebakaran. Oleh karena itu memiliki fungsi untuk melakukan edukasi bagaimana menanggulangi kebakaran ketika misalnya terjadi kebakaran ringan di dalam rumah tangga misalnya. Karena kita anjurkan agar rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga juga paham untuk bisa memadamkan api pada posisi yang masih kecil misalnya. Tentu kita lakukan edukasi. Biasa kita melakukan sosialisasi di tengah masyarakat bagaimana memadamkan api kalau misalnya terjadi kebocoran pada gas lalu kemudian menimbulkan api. Jangan panik. Nah, kita gunakan saja, ambil karung dibasahi lalu ditutup dengan kondisi tenang kita untuk menutup pada area di mana terjadi kebakaran. Nah, rahasia langsung terbongkar ini Pak ya. Jadi kita cuma ikut nonton Potes Toli-Toli sudah bisa tahu seperti apa penanganan saat kita mungkin khawatir terjadi kebakaran di rumah. Apalagi untuk ibu rumah tangga ini Pak ya. Ada misalnya kebocoran terjadi
eskalasi apinya meninggi lalu kemudian panik. Panik. Lahirnya panik, tidak hilang konsentrasi, akhirnya terjadilah kebakaran yang tidak kita inginkan. Padahal sebenarnya pada saat kondisi seperti itu harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Ya, makanya ibu-ibu biasa kalau misalnya kita tidak temukan karung, paling tidak ambil kain yang tebal untuk bisa direndam di dalam baka atau air untuk bisa menutupi itu pada posisinya. Kalau misalnya yang lebih baiknya lagi ada namanya APAR, alat pemadam ringan. Jadi APAR itu sejenis serbuk yang bisa disemprotkan pada area di mana terjadinya kebakaran. Nah, potensi-potensi kebakaran ini banyak. Gas itu yang digugakan oleh masyarakat menjadi sahabat kita, sekaligus menunjang untuk kehidupan kita, juga menjadi lawan sekalian. Lawan sekaligus gitu Pak ya. Oleh karena salah memanage ini berbahaya. Makanya ibu-ibu Mbak Ayu nanti kalau di rumah diperiksa betul, jangan sampai selang ini regulator dari tabung gasnya sudah mulai bocor, ada bau tidak sedap, segera ganti. Kita nih mengutamakan kepanikan biasanya Pak ya, apalagi perempuan ini Pak. Itu. Jadi perlu ada edukasi yang perlu kita terima juga dan lain sebagainya. Nah Pak, berkaitan dengan program-program dari Satpol PP sendiri khusus di Kabupaten Toli-Toli, apa sih yang menjadi harapan Pak untuk kedepannya khusus daerah kita sendiri Pak? Ya, selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja tentu banyak harapan. Tapi kali ini saya hanya berharap pada 3 poin inti aja lah. Pada masyarakat, taati peraturan daerah. Lindungi keluarga dan masyarakat kita. Kemudian upayakan penyelamatan ketika terjadi hal-hal yang membutuhkan penyelamatan. Itu yang kita harapkan. Nah kalau ini terjadi maka kondisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli insya Allah bisa tentram, tertib, kondusif. Pastinya pelayanan ini terbuka setiap hari Pak ya, 24 jam mungkin. 1 kali 24 jam. Kita punya penjagaan di kantor Pol PP untuk bisa menerima laporan tancap. Kita juga punya penjagaan di Damkar untuk bisa menerima laporan tancap itu. Apakah itu penyelamatan atau pemadaman. Misalnya ada di rumah kita ada ular masuk, kemudian tidak bisa, ibu-ibunya panik, bapaknya juga takut pada ularnya. Ya, silakan lapor ke tim kita. Nanti tim kita akan turun untuk membantu menyelamatkan. Dan kita selamatkan ularnya, kemudian masyarakatnya kita tenangkan. Ada lagi misalnya sarang tawon. Sarang tawon ini biasa terjadi nih Pak ya. Kalau dibiarkan juga berbahaya karena itu biasa di tempat-tempat anak-anak bermain. Lalu tiba-tiba disayat sama tawon itu kan. Nah yang paling penting dari masyarakat butuhkan saat ini Pak, bagaimana masyarakat bisa menghubungi lebih cepat di Satuan Polisi Pamung Praja sendiri? Itulah di Tancap itu hubungan lebih cepat. Di dalam program Tancap itu, di aplikasi Tancap sudah disertakan dengan nomor daruratnya di situ. Nomor darurat? Daruratnya sudah ada di situ. Tinggal tekan saja telepon langsung terhubung ke Damkar. Damkar? Ya, karena Damkar kita gunakan nomor darurat untuk Damkar. Berarti nama aplikasinya Pak Tancap di Play Store Pak ya? Di Play Store bisa di-install. Tapi bukan nomor kontak Pak Kasat langsung Pak ya yang tertuju? Bisa juga nomor kontaknya Pak Kasat. Itu lebih 24 kali lebih cepat begitu Pak ya. Tapi yang pastinya tetap untuk program Tancap ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan khusus Kabupaten Toli-Toli Pak ya. Dan dukungan dari masyarakat juga ini yang paling utama pastinya Pak ya. Pelayanan terbuka untuk Satuan Polisi Pamung Praja Toli-Toli. Dan tidak dirasa perbincangan kita begitu luar biasa kali ini Pak. Mungkin apa lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Toli-Toli sebagai informasi terkait dengan program kali ini Pak? Sekira memang waktu kita ini terasa singkat sekali ya. Begitu Pak ya. Terasa singkat sekali, tetapi ya namun demikian waktu kita sudah diatur dengan banyak kegiatan lainnya. Ya saya penyampaian mungkin di statement closingnya saya bahwa Pol PP itu adalah lembaga yang membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada ketentraman dan ketertiban, memberikan perlindungan dan penyelamatan serta pemadam kebakaran. Jangan ragu-ragu memberikan informasi kepada Pol PP dan insya Allah Pol PP hadir untuk lebih responsif dan bertindak secara humanis untuk mewujudkan masyarakat Toli-Toli yang kondusif sehingga menjadi pemerintahan yang amanah. Itu visinya Pak Bupati harus kita capai. Luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong Pak ya. Meskipun kita hanya berdua nih kali ini ya. Tapi yang penting tetap semangat untuk terus menjalankan program dan mengawal Perda Pak ya. Khusus daerah kita sendiri. Dan boleh dong sebagai closing kita tes 1, 2, 3 cek dicoba bersama Pak Samsu, Kasat PLPP Toli-Toli. Tes 1, 2, 3 dicoba. Oke deh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di program. Terima kasih. Salam Praja Wibawa. Salam Satria Biru. Oke deh. Terima kasih. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye-bye.